Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, maka sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memberikan kesempatan bagi difabel dalam berinteraksi di masyarakat, maka perlu adanya kemudahan-kemudahan yang harus disediakan baik secara fisik dan non-fisik. Kemudahan yang disediakan bagi penyandang difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, itulah yang disebut dengan aksesibilitas. Masalah aksesibilitas bagi penyandang difabel sudah diatur pada pemerintahan daerah Kabupaten Jember di wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini sudah diatur dalam nama hukum. Namun, bagaimana dengan penerapan undang-undang tersebut? Tengah itu yang di Bandung. Kalau yang paling bawah yang barusan Porpro. Pada minggu pertama kita melakukan turun lapang kepada salah satu penyandang difabel, yakni Mas Bambang. Mas Bambang merupakan salah seorang penyandang difabel tunadaksa yang juga merupakan salah satu atlet dari NPCI, National Paralympic Committee Indonesia, Regional Jember, yang saat ini kesehariannya bekerja sebagai seorang guru olahraga dan pelatih sepak bola. Ia menceritakan pengalamannya mengenai pemerintahan di desanya, Desa Sumber Salak yang dinilai masih kurang memberikan perhatian kepada kaum difabel, termasuk dirinya. Salah satu contohnya ialah mengenai bantuan sosial yang dianggarkan oleh negara mengalami keterlambatan dalam proses pendistribusiannya. Hal ini tentunya kontradiktif dengan apa yang tercantum di dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 18 dan Pasal 19 mengenai hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik. Berkaca dari permasalahan di atas, timbullah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah dengan adanya perda tentang penyandang disabilitas ini bisa membantu teman-teman difabel dalam memenuhi hak-hak aksesibilitas? Lantas, apakah perda tersebut dibuat hanya sebatas formalitas atau memang demi kesejahteraan teman-teman difabel? Pertanyaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat umum, karena melalui permasalahan yang terjadi memperlihatkan kepada kita bahwa masih kurangnya penerapan peraturan yang telah dibuat. Tata krama ya, jadi kita nggak tahu, mengerti gitu. Ya Pak, kalau G gimana G? Pada minggu kedua kita melakukan turun lapang kepada salah seorang penyandang difabel yang bernama Milana. Milana atau yang lebih kerap disapa Milin merupakan salah seorang pelajar difabel tunarungu yang berdomisili di Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember. Kini Milin duduk di bangku sekolah menengah pertama di SLB Harapan Pelangi.
Melalui hasil wawancara dengan sang ibu, beliau menjelaskan bahwa aksesibilitas pendidikan yang ramah difabel masih minim di kecamatannya. Ibunda Melin juga menjelaskan jika sebelumnya tidak ada sosialisasi maupun informasi yang diberikan oleh pemerintah setempat mengenai sekolah-sekolah khusus difabel maupun sekolah inklusi, sehingga beliau beserta keluarga harus mencari informasi secara pribadi. Selain itu, Ibunda Melin menyebutkan jika SLB Harapan Pelangi ini pun sebenarnya masih kurang dalam hal fasilitas. Jarak tempuh dari rumah pun cukup jauh, yakni sekitar 10 km. Namun, demi melanjutkan pendidikannya, keluarga pun memutuskan untuk mendaftarkan Melin di SLB tersebut. Jika dilihat dari keadaannya pun, pemerintah setempat tidak berupaya untuk menyediakan sekolah bagi para penyandang difabel. Setidaknya diharapkan terdapat satu SLB di setiap kecamatan agar mereka tidak perlu menempuh jarak yang jauh bila ingin mengakses pendidikan yang layak bagi mereka. Pada minggu ketiga kita melakukan turun lapang ke salah seorang penyandang difabel yang bernama Ibu Hos. Ibu Hos merupakan salah seorang penyandang difabel tunadaksa yang kesehariannya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berjualan makanan ringan di SDN Sumber Salak 2 selama 5 tahun terakhir. Ibu Hos mengatakan bahwa alasannya berjualan ialah karena ia beranggapan bahwa melihat kondisinya tersebut satu-satunya pekerjaan yang dapat dikerjakan adalah dengan cara berjualan. Ibu Hos bahkan tidak berani untuk mencoba mencari pekerjaan lainnya sebab ia takut tidak akan diterima karena dirinya merupakan seorang penyandang difabel. Pemikiran tersebut tidak semata-mata hadir begitu saja dalam pikirannya. Pasalnya, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan ia memiliki pemikiran yang demikian, yakni faktor lingkungannya. Ia mengungkapkan bahwa telah beberapa kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari beberapa tetangganya yang tidak suka terhadapnya. Seperti yang kita ketahui, bagi penyandang difabel menerima keadaan diri mereka merupakan hal yang tidak mudah. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Namun, bila lingkungan sekitar bertindak sebaliknya, yakni tidak mendukung dan justru malah mengucilkan, maka akan menjadikan pribadi yang rendah diri dan tidak percaya diri. Hal tersebutlah yang menjadi penghalang bagi para penyandang difabel untuk bisa lebih mudah mengakses dan terbuka untuk mengekspresikan dirinya di ruang publik. Oleh sebab itu, dari kondisi yang dialami oleh Ibu Hos, diperlukan adanya kesadaran dari individu-individu di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif, agar penyandang difabel mampu untuk mengekspresikan diri mereka di ruang publik. Sebelumnya kayak ibu kan udah kenal Mas Bambang dari lama gitu. Misal kalau kayak ada acara di Jember gitu, berarti ikut gitu sama Mas Bambang. Dan dulunya tuh saya dapat undangan tapi saya nggak bisa. Ibu saya mertua saya itu sakit, pas mertua saya nggak punya anak lagi, cuma suami saya. Jadi saya jagain ibu. Iya, bapaknya kerja di Bali. Waktu itu sakit, jadi nggak ikut. Pada minggu terakhir, minggu keempat, kita melakukan turun lapang kepada salah seorang penyandang difabel yang bernama Ibu Hamidah. Ibu Hamidah merupakan salah seorang penyandang difabel tunadaksa yang kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Dahulu ia sempat bekerja di Bali sebagai asisten rumah tangga demi membantu perekonomian keluarga yang hanya mengandalkan dari penghasilan sang suami. Namun, ia terpaksa kembali ke Jember untuk merawat ibu mertua dan ayahnya yang sedang sakit. Berdasarkan penuturan Ibu Hamidah, selama merawat kedua orang tuanya, ia harus merawat keduanya seorang diri karena jauh dari sang suami yang bekerja. Dengan keterbatasan yang dimiliki, membuat ia melewatkan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan Kabupaten Jember bagi teman-teman penyandang difabel. Hingga saat ini pun masih ada perasaan menyayangkan hal tersebut, sebab Ibu Hamidah tidak dapat memenuhi undangan yang diberikan oleh
Ibu Faidah untuk mengikuti pelatihan dikarenakan harus merawat orang tuanya yang sakit dan juga mengalami kendala mengenai jarak yang harus ditempuh. Dengan mengadakan pelatihan tersebut, pemerintah sudah menunjukkan bentuk perhatian kepada para penyandang difabel. Namun, alangkah lebih baik bila pelatihan tersebut diadakan di setiap kecamatan, di mana tidak memerlukan jarak yang jauh bagi para penyandang difabel untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan dengan situasi Ibu Hamidah saat ini pun dapat hadir dan mengikuti acara tersebut tanpa mengkhawatirkan keadaan keluarganya yang sedang sakit. Selain itu, Ibu Hamidah juga dapat mengakses acara tersebut bahkan tanpa bantuan suaminya karena memang tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Terkadang kebijakan dan program yang dibuat atau diberlakukan sudah baik dalam memenuhi kebutuhan para penyandang difabel. Namun, tetap perlu menyediakan kebijakan yang sesuai dengan keadaan target dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Berbicara mengenai difabel, ternyata masih banyak sekali yang belum ikut merasakan dampak dari perhatian pemerintah, seperti bantuan, pelatihan, fasilitas, dan aksesibilitas. Bagi mereka yang jauh dari pusat kota, masih mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yang mana hal ini sudah tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang difabel. Pada kenyataannya, selama ini pemerintah masih berfokus pada daerah yang ada di pusat kota Jember saja. Lewat kegiatan ini, besar harapan kami kepada pemerintah dan lingkungan sekitar untuk lebih memperhatikan lagi keadaan para penyandang difabel.